Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Mani dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib kita sampai pada poin ke-47. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, fa innahu masalima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtaba alaihi ila alimihi. Baik, baca terjemahnya. Sesungguhnya tidak akan selamat agama seseorang kecuali orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya serta mengembalikan ilmu yang kurang jelas baginya kepada Allah yang maha mengetahui. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin 47 ini masih ada kaitan dengan yang sebelumnya, yaitu tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi nas-nas ayat atau hadis, di antaranya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan pada pertemuan tadi malam ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada yang mau mengulang? Nah, tombong ngantuk. Silakan. Amantu billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a rasulillah ala muradi rasulillah. Taib, jazakallahu khair, ahsan, barakallahu fiik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang dikabarkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Contoh misalnya Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentak. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dirinya menjelaskan punya sifat al-yada dan sesuai dengan
bahasa Arab seperti yang sudah kita sampaikan, Al-Quran kata Allah bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, ya, bukan makoli. Kayak itu nggak jelas. Baik, ya. Allah mengatakan bal yadahu mabsutata, sesuai dengan pemahaman bahasa Arab. Di antaranya para sahabat Rasulullah SAW, mereka memahami al-yadan adalah sifat Allah. Dan itu turun-menurun sampai para ulama di zaman ini. Bahwasanya al-yadan artinya kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada takwil dari para salafus saleh, baik para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini kaidah Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan dengan yang dikabarkan oleh Allah di antaranya tentang sifat tangan bagi Allah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kita paham itu adalah kehendak Allah karena apa? Itulah zahir daripada al-lisanil arabi, bahasa Arab yang diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab tersebut. Dan ini yang dipahami oleh para salafus saleh. Makanya para ulama di antaranya juga dari mazhab Syafi'i, entah itu Imam Ibnu Khuzaimah yang dikenal dengan Imamul A'immah, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, membantah orang-orang yang mentakwilkan kedua tangan Allah dengan kedua nikmat Allah. Ini memahami ayat tentang sifat Allah tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dari mana mereka tahu itu maknanya kedua nikmat Allah? Padahal dari sisi bahasa Arab, ya dan ya sudah, kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu wajah Allah sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh diserupakan dengan wajah ataupun sifat makhluk. Ini kaidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau Anda mengatakan itu maknanya kedua nikmat Allah, dari mana Anda tahu itu yang diinginkan oleh Allah? Antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula pada pembahasan kemarin. Bahasa apa kemarin kita? Tentang masalah apa? Ru'yatullah. Allah dalam banyak ayat yang kita sampaikan, sebagiannya jelas-jelas mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang beriman berseri-seri pada hari kiamat, pada waktu di surga, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Jelas-jelas nadhiratun itu kalau ditambah ila maknanya melihat dalam bahasa Arab, bukan menunggu pahala, namun melihat ila rabbiha nadhirah. Ini yang diinginkan oleh Allah. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat yang mereka fusaha bahasa Arab yang sangat paham sekali. Demikian pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian pula imam yang 4. Tidak ada yang mentakwilkan melihat Allah dengan menunggu pahala dari Allah, ataupun melihat Allah dengan mata hati. Tidak ada. Ini sekali lagi memahami ayat tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebetulnya berkaitan juga dengan penafsiran ayat-ayat yang lain, karena ini adalah kalamullah. Kita tidak tahu maknanya kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu tadi diantaranya pemahaman para as-salaf, para sahabat yang mereka langsung belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang paling tahu tentang Al-Qur'an adalah Rasul SAW. Setelah Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari Imam Syafi'i, dan aku mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh diri kita, hawa nafsu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amantu bi Rasulillah. Kata Imam Syafi'i lagi, aku beriman kepada Rasulullah wa bima ja'an Rasulillah, dan aku beriman dengan yang dikabarkan oleh Rasul SAW dan dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul SAW. Rasul jelas-jelas mengatakan innakum satarawna rabbakum bi absarikum kama taranal qamar lailatal badr. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat dengan mata kepala kalian, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Melihat rembulan
Dengan mata kepala atau mata kaki? Mata kepala. Bi absarikum. Ini jelas Rasul yang mengatakan demikian. Sesuai dengan lisanil Arabi. Dengan bahasa apa? Demikian pula yang dipahami oleh para sahabat Rasul SAW. Tidak ada para sahabat yang ngeyel. Maksudnya itu adalah melihat dengan mata hati. Tidak ada. Mereka memahami sesuai dengan dohirnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula dengan sifat Allah. Misalnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita turun ke langit dunia. Hina yabqa thulutsu al-lailil akhir. Ketika sepertiga malam terakhir. Gak ada para sahabat yang ngeyel. Itu maksudnya ya Rasulullah, yang turun ada rahmat. Gak ada. Ya, antum bisa bayangkan kata para ulama. Kalau ada orang misalnya dikabari langsung oleh Rasul tentang hadis tadi, Allah turun ke langit dunia. Kemudian dia mengatakan, itu maksudnya ya Rasulullah adalah rahmat Allah yang turun. Ini orang apa maksudnya nih? Yang nggak lulus RRSJ. Naudzubillah min dzalik. Apa maknanya kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau kita nggak membenarkan kabar berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul nggak bisa seandainya maknanya yang turun ada rahmat Allah? Apakah Rasul nggak bisa mengatakan tanzilu rahmatu rabbina? Naudzubillah min dzalik. Itu tuduhan sebetulnya kepada Rasul bahwa saya Rasul itu nggak jelas ucapannya, sehingga butuh dia apa? Ditakwilkan kepada makna yang tidak sesuai dengan dohirnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang seperti yang kita sering ibaratkan, Al-Quran, hadis Rasul itu petunjuk. Khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dituduh ayat-ayat, hadis-hadis sifat misalnya, itu nggak ada yang paham ataupun perlu ditakwilkan. Itu ibaratnya ini ibaratnya seperti orang jalan di mungkin keluar kota, ada petunjuk arah Surabaya itu lurus. Dia pahami, enggak, maksudnya itu ke kanan. Atau maksudnya itu ke atas. Naudzubillah min dzalik. Orang nggak waras. Sudah jelas petunjuk arahnya apa? Lurus ya, Mbak. Malah belok ditakwilkan. Ke kanan dibilang apa? Ke kiri dan sebagainya. Ini bukan ratingnya mak-mak ya. Iya, rating kanan belok ke kiri. Itu ditakwilkan juga. Ya, katanya lu betul kiri, belok kiri, rating kanan. Biar apa? Dikasih jalan orang itu lewat kanan. Takwil mak-mak katanya begitu. Itu alil bid'ah juga demikian. Sudah diberitahu Allah memiliki sifat bal yadahu mabsutatan. Dalam segi bahasa Arab tidak bisa yadani mamana akan tasjuda lima khalaqtu biyadaya ditakwilkan dengan kedua nikmat atau dua kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mengimani kabar berita dari Allah dan Rasulnya terutama tentang sifat Allah. Dan juga yang berkaitan dengan ru'yatullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dikasihkan lagi, fa innahum masalima fi dini illa man sallama lillahi azza wa jalla. Tidaklah orang itu selamat dalam beragama kecuali yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati dalam masalah perintah. Namun dalam masalah al-khabar, kabar berita, sami'na wa saddaqna, kami mendengar dan kami membenarkan. Tidak memprotes, tidak ngeyel, tidak mentakwil sesuai dengan hawa nafsu, namun memahami sesuai dengan dohirnya. Makanya ulama salaf mereka sepakat mengatakan amirruha kama ja'at. Tetapkan, pahami ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Ini sekali lagi yang diucapkan oleh para ulama, diantaranya Imam Syafi'i tadi, Imam Malik, Makhul dan seterusnya, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Waradda ilma mashtaba ali ila alimihi, dan menyerahkan ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang samar-samar kepada alimnya. Ini wallahu alam ada kaitan dengan surat Ali Imran, kata para ulama, ayat ke-7, minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat.
fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili. Ciri ahli bid'ah, mereka mencari ayat-ayat yang mereka kira itu mutasyabihat untuk mereka takwil-takwilkan. Ya. Di antaranya kata mereka ayat-ayat tentang sifat Allah, itu ayat-ayat mutasyabihat kata mereka. Padahal jelas Imam Malik mengatakan al-istiwa'u maklum, bahwasanya sifat istiwa, makna istiwa itu sudah dimaklumi. Dalam segi makna sudah maklum dalam bahasa Arab. Dan sudah kita sampaikan tafsir dari kalangan tabi'in. Mujahid dan Abul Aliyah mentafsirkan istawa ala wartafa. Seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tauhid. Itu jelas maknanya. Cuma ahli bid'ah mengatakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah itu mutasyabihat. Mengapa mereka mengatakan demikian? Itu tadi kata Allah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabah. Adapun yang dalam hatinya ada penyakit, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk apa? Ya, dicari-cari takwilnya dan untuk mendapatkan fitnah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang kokoh keimanannya, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Yaitu dengan tadi kaidah Imam Syafi'i dan dengan yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang berkaitan dengan kaifiyah sifat Allah, ini yang tidak ada apa yang tahu, mutasyabihat. Ya. Maka apa? Diserahkan kepada alimnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba minta tolong yang bawa mushaf baca surat tadi Ali Imran, ketemu ayat ke-7. Yang ketemu coba baca. Zaighun. Lanjut. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidaklah yang mengetahui tentang takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, yang dimaksud dengan takwil di situ adalah haqiqatus syai'. Ya, karena makna di antara mana takwil itu adalah haqiqatus syai'. Hakikat sesuatu, di antaranya tentang hakikat bagaimananya sifat Allah. Gak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun maknanya, apakah hanya Allah yang tahu? Anak tanya, ya, biar nggak ngantuk. Adapun makna ayat-ayat sifat, apakah hanya Allah yang tahu, yang lain nggak tahu? Jawabannya apa? Tidak. Rasul tahu, para sahabat tahu makna ayat-ayat sifat. Yang nggak diketahui apanya? Bagaimananya, hakikat dari apa? Sifat Allah tersebut. Gak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu makna dari ayat ini. Adapun ahlul bid'ah, ahlul kalam, mereka mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya. Ini batil. Ini ya sudah pernah kita sampaikan kalau nggak salah di sini. Ini namanya ajaran al-mufawwidah. Ya. Al-mufawwidah adalah kelompok yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat sifat atau hadis tentang sifat Allah. Paham? Paham? Kalau tanya siapa kelompok al-mufawwidah itu? Satu yang jawab. Silakan. Yang mengatakan hanya Allah yang tahu sifat dan maknanya. Tentang apa itu? Sifat Allah. Itu mencampur adukkan yang hak dan yang batil itu. Ya, hakikatnya iya Allah yang maha tahu. Nggak ada yang tahu hakikat sifat Allah, kaifiyah sifat Allah kecuali siapa? Ana tanya lagi biar nggak gagal paham. Ini bahaya, ini masalah akidah kalau gagal paham bisa makoli nanti. Baik. Apa definisi kelompok al-mufawwidah itu? Ya, barusan kita sampaikan.
Taib, silakan apa kalau akhwat mau jawab silakan. Ahsanti barakallahu fiik. Taib, yang laki masa kalah. Nah, mereka di balik hijab biasa paham, antum yang nggak pakai hijab. Nah, ya silakan, Pak. Kelompok tersebut menuduh Allah hanya tahu makna dan hakikatnya saja. Ya, ini makanya perlu ditanya. Kalau nggak ditanya, kita nggak tahu paham betul atau nggak ngangguk-ngangguk gini, nggak tahu yang ngantuk. Nah, taib masih salah. Nah, silakan. Kelompok yang menyerahkan makna atau kaifiat tentang nama dan sifatnya hanya pada Allah saja. Baik, masih belum sampai. Ya, sebelah kiri ini ada yang mau jawab? Siapa kelompok al-mufawwidhah itu? Baik, ana suudzon kepada diri ana sendiri. Mungkin ana yang kurang bisa menjelaskan sehingga antum masih nggak paham. Baik, yang pertama kita katakan kelompok al-mufawwidhah itu kelompok sesat, itu yang pertama. Ya, bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mufawwidhah syarru ahlil bid'ah. Kelompok al-mufawwidhah itu kelompok yang paling jelek dari kelompok ahlil bid'ah. Siapa kelompok al-mufawwidhah yang dimaksud oleh para ulama? Yaitu kelompok yang mengatakan hanya Allah yang tahu tentang makna ayat atau hadis sifat. Anak ulang lagi, ya, karena beda tipis dengan ahlus sunnah. Kalau antum tidak paham, kelompok mufawwidhah yang sesat ini mereka adalah orang-orang yang mengatakan hanya Allah. Ingat kata-kata hanya Allah yang tahu makna. Ingat makna saja. Ya, makna ayat-ayat dan hadis sifat. Kalau ditanya apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, wallahu a'lam. Apa makna bal yadau mabsutatan, wallahu a'lam. Kayaknya wah, wallahu a'lam kan baik. Hah? Enggak, kalau dalam konteks ini. Ini aliran mufawwidhah. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi apa? Syarru ahli al-bid'ah. Faham? Adapun ahli sunnah, ulama salaf, mereka mengatakan hanya Allah yang tahu bagaimananya sifat Allah. Bisa bedakan? Bisa enggak bedanya? Baik. Ngangguk-ngangguk perlu dites. Apa bedanya ahli sunnah dengan al-mufawwidhah? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Kelompok setuju menyatakan hanya Kelompok apa? al-mufawwidhah itu. Al-mufawwidhah. Dia yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna dan sifat. Hanya Allah yang tahu. Ya. Sementara ahli sunnah Hanya Allah yang tahu apanya? makna dan sifat. Makna dan sifat. Awas salah nulis. Iya, masih belum sampai, Pak. Taib yang lain. Hanya Allah yang tahu maknanya saja. Makna apa dulu, Pak? Harus ditegaskan ini yang jelas sejelas-jelasnya. Bagaimana ya? Iya, belum ngopi dah. Hanya Allah yang tahu bagaimananya, sedangkan Itu yang pertama itu siapa dulu? Ahlussunnah atau mufawwidhah? Ahlussunnah ya. tahu hanya Allah yang bagaimananya saja, hanya Allah yang tahu bagaimana sifatnya. Iya. Kalau yang sesat, Iya. mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya saja. Makna dari Sifat Allah. ayat-ayat. Taib, enggak apa-apa lah sudah. Taib, sebelah kanan sini ada yang jawab. Apa bedanya Ahlus Sunnah dan kelompok Al-Mufawwidhah dalam bab ini? Fadhal. Al-Mufawwidhah kelompok yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat dan hadis sifat, sedangkan kelompok Al-Sunnah hanya Allah yang tahu bagaimananya. Taib, ya. Memang sekali lagi agak tipis perbedaannya, cuma ini perbedaannya seperti sama wasumur bor ya. Bainal haqqi wal batil. Ana tekankan lagi, sekali lagi ingat, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu
majhul. Makna Allah istiwa di atas arsy sudah dimaklumi, artinya tinggi. Ini berkaitan dengan semua sifat Allah. Ini kaidah bukan hanya berkaitan dengan sifat istiwa saja, berkaitan dengan semua ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, berkaitan dengan semua sifat Allah. Makna ayat-ayat hadis sifat itu sudah dimaklumi, sudah dipahami. Adapun bagaimananya sifat Allah itu yang tidak diketahui. Paham? Paham enggak? Nah, makanya kalau Ahlussunnah menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah, itu betul. Itu juga sama dinamakan tafwid. At-tafwid itu artinya menyerahkan. Kalau antum hafal enggak zikir sebelum tidur, diantaranya ada kata-kata wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan perkaraku kepada Allah. Wa ufawwidu, tafwid artinya menyerahkan. Ahlussunnah menyerahkan apanya kepada Allah? Bagaimananya, kaifiyahnya kepada Allah. Itu hak, itu benar. Kadang nggak ada yang tahu bagaimana sifat Allah kecuali siapa? Allah. Itulah makna tadi ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Tidak ada yang tahu hakikat bagaimananya sifat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun maknanya ini diketahui oleh selain Allah. Rasul tahu, para sahabat tahu, ya. Makanya tadi al-istiwa maknanya ditafsirkan oleh siapa? Abul Aliya Mujahid dari kalangan tabi'in, di antaranya murid Abdullah bin Abbas. Mereka mentafsirkan al-istiwa al-ulu wal irtifa, ala wartafa istawa, artinya tinggi di atas apa? Al-arsy. Paham tuh? Baik, sekarang anak tanya lagi biar lebih mantul, ya. Yang diserahkan oleh Ahlussunnah itu apanya? Bagaimananya. Adapun al-mufawwidah yang diserahkan adalah maknanya. Kelompok mufawwidah, kelompok yang hak atau yang batil? Yakin? Nggak mencela-mencela. Baik, ini sekali lagi kita sampaikan karena memang dai-dai penyesat umat banyak sekarang ini mengatakan as-salaf itu menyerahkan makna sifat Allah kepada Allah. Jadi mereka gagal paham tentang ucapan salaf, amiruha kamaja, serahkanlah kepada Allah, kata mereka maknanya. Padahal makna amiruha kamajaat, tetapkan, pahami ayat-ayat hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Cuma itu mereka gagal paham. Di antaranya tokoh mereka Hasan al-Banna, kelompok Ikhwan Muslimin, tokoh kelompok Ikhwan Muslimin, dalam kitabnya Al-Aqaid, Hasan al-Banna mengatakan salaf itu menyerahkan makna ayat sifat kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini ajarannya Hasan al-Banna at-tafwid dalam asma wa sifat. Dan kelompok-kelompok haroka, dai-dai kondang haroka, dai-dai viral haroka sekarang ini juga menyerukan seperti itu. Salaf itu kalau enggak tafwid ya takwil. Ini ucapan yang sesat, menyesatkan dan dusta atas nama as-salaf. Gimana dikatakan salaf menyerahkan makna ayat sifat kepada Allah, sedangkan tadi Abul Aliya Mujahid mentafsirkan ayat sifat istawa dengan ala wartafa. Jelas ini dusta dan ini bertentangan, ya, dibantah oleh Imam Malik tadi al-istiwa maklum. Ini ulama salaf kok dikatakan salaf itu menyerahkan makna ayat sifat kepada Allah. Ini batil, ini dusta kepada salaf. Paham ya? Demikian pula at-ta'wil, nggak ada salah mentakwil sebagaimana mereka. Kedua tangan ditakwilkan, kedua nikmat, kedua kekuatan. Paham dari sini? Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, wa radda ilma mashtaba ila alimihi. Kalau yang berkaitan dengan kaifiyah sifat Allah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang maknanya sudah dimaklumi oleh para ulama. Kalaupun kita yang mungkin orang awam nggak paham tentang makna, ya, misalnya karena kita nggak paham bahasa Arab, maka tanya kepada alimnya tentang maknanya. Makanya ada istilah kata para ulama, ayat yang mutasyabihat, ya, secara asal Al-Quran itu
secara asal ayat-ayat Quran itu muhkamat, jelas. Karena apa? Hudan linnas. Namanya petunjuk itu apa? Jelas. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok ada tafsir kalau itu sudah jelas? Secara asal ayatnya jelas. Yang tidak paham itu kita. Karena kekurangan apa? Pemahaman kita. Maka fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Paham ya? Secara asal ayat Al-Quran hudal linnas, petunjuk itu jelas. Hunna umul kitab. Kata Allah, huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Ayat Al-Quran ada yang muhkamat. Hunna umul kitab. Ini intinya Al-Quran. Muhkamat. Jelas, terang, benderang. Namun ada yang mutasyabihat. Kata ulama, mutasyabihat ada dua. Yang samar-samar secara mutlak, yaitu tadi, bagaimananya sifat Allah. Itu mutlak, gak ada yang tahu. Paham? Serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu bagaimana sifat Allah. Ini sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di awal kitab Ar-Risalah. Kata beliau, la yablughul wasifuna kunha azamati. Orang yang mensifati Allah gak akan sampai kepada hakikat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang bagaimananya sifat Allah gak akan sampai. Ya. Kemudian kata Imam Syafi'i, alladzi kama wasafa bi nafsihi, Allah sesuai dengan yang dia sifatkan dirinya. Tentang bagaimananya itu ya tadi menyerahkan bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mutasyabihat namun yang nisbi, relatif. Sebagian yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang apa? Yang tahu. Contoh tadi, apa arti istawa? Kalau kita nggak tahu, serahkan kepada siapa? Alimnya siapa? Para ulama salaf. Siapa di antaranya tadi? Abul Aliyah Mujahid. Jangan ditafsirkan istilah menguasai. Paham? Jadi serahkan mutasyabihat. Ini ada dua kata ulama. Mutasyabihat yang mutlak, nggak ada yang tahu kecualinya Allah, yaitu tentang apanya? Bagaimananya. Adapun tentang maknanya, kalaupun Anda karena kekurangan Anda ya dalam pemahaman bahasa Arab tentang tafsir Al-Quran, serahkan kepada ahlinya, di antaranya ulama as-salaf. Itu mana waradda ilma mashtaba alaihi ila alimi. Baik, kita lanjutkan poin 48. Kata al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wala tasbutu qadamul Islam illa ala dhahri taslim wal istislam. Tidak akan kokoh sendi-sendi keislaman seseorang kecuali ditegakkan di atas ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah. Nah, ini menegaskan poin ke-47 tadi, tidak akan tegak qadam Islam, sendi-sendi keislaman atau kaki-kaki Islam, dalam artian keislaman seseorang tidak akan tegak kecuali jika orang tersebut betul-betul tunduk patuh menyerahkan diri kepada Allah. Dan itulah hakikat al-Islam, hakikat al-Muslim. Apa arti al-Muslim? Yaitu orang yang al-istislam, yastaslim, yang yusallim, yang yuslim, yang menyerahkan diri kepada Allah, bukan malah menentang firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka betul-betul tidak ada keberatan dalam hati mereka, dan mereka yusallimu, yusallim, al-Islam, al-istislam, al-Muslim, yusallimu taslima, menyerahkan semuanya kepada Allah, tunduk patuh, sami'na wa ata'na, sami'na wa saddaqna. Tidak apa? Menentang firman Allah, sabda Rasul dengan akal. Ar-Rahman al-Arsyis istawa. Kalau kita katakan Allah itu tinggi di atas aras, nanti Allah itu butuh kepada aras. Kalau dikatakan Allah tinggi di atas aras, berarti Allah butuh tempat. Berarti itu jism. Wah, berarti maknanya bukan tinggi namun menguasai. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya, akalnya apa?
memprotes qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu rabbuna dikatakan tanzilu rahmatu rabbina dan seterusnya. Ini yang tidak apa? Yusallimu taslima. Ini bukan ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Wala tasbut qadamul Islam illa ala dhahri taslim wal istislam. Poin ke-49, faman rama ilma ma hudira anhu ilmuhu walam yakna bitaslim fahmuhu hajabahu muramuhu an khalisit tauhid wa safil ma'rifah wa sahihil iman fayatadzabdab bainal kufri wal iman wa tasdiq wa takdzib wal ikrar wal inkar muwaswasan ta'ihan syakan za'ighan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziba. Nah, barang siapa yang menginginkan ilmu yang dilarang untuk diketahui dan pemahamannya tidak merasa cukup puas dengan hanya berlandaskan ketundukan pada syariat saja, maka keinginannya itu akan menghalanginya dari mendapatkan kemurnian tauhid, kejernihan pemahaman, dan kebenaran iman. Dia berada dalam posisi yang ragu antara keimanan dan kekafiran, antara membenarkan dan mendustakan, antara mengakui dan mengingkari. Dia berada di dalam keadaan was-was, bingung, dan sesat. Oleh karena itu, tidak tergolong sebagai orang mukmin yang membenarkan dan bukan pula sebagai penentang yang mendustakan. Jazakallahu khair. Ucapan yang sangat indah dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, faman rama ilma ma hudra anu ilmuhu walam yakna bitaslim fahmuhu hajabahu maramu an khalisit tauhid. Barang siapa yang menginginkan mengetahui ilmu yang dia tertutup darinya, yang dia tidak mungkin bisa menggapainya, dan dia tidak taslim menyerahkan diri kepada nas, maka keinginannya itu akan menghalanginya dari tauhid yang murni. Seperti tadi, masalah al-kaifiyah. Apakah ada yang tahu tentang bagaimananya sifat Allah? Nggak ada yang tahu. Kalau dia berusaha untuk mengetahuinya, maka dia jatuh kepada at-tashbih. Maka dia jatuh kepada tadi, kepada kerusakan at-tauhid dan al-aqidah. Ahlus sunnah mengatakan, tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama dan sifatnya yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah Rasul yang sahihah, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan di bagaimana. Di stop sudah. Namun kalau seperti tadi, ahlul kalam, kalau Allah itu istawa, dibayangkan. Kayak kipas angin di atas kita. Berarti dia butuh tempat, berarti dan seterusnya. Maka yang terjadi penyimpangan. Yang terjadi adalah kesesatan. Dia tertutupi dari khalisit tauhid, tertutup dari tauhid yang murni. Dari safil ma'rifah, ilmu yang jernih, wasahihil iman, jatuh ke dalam kesesatan, jatuh dalam kebid'ahan, dan dia jauh dari iman yang as-sahih. Fayatadzabdab bain kufri wal iman. Ini ciri ahli bid'ah, ciri ahli kalam. Yatadzabdab, pelin-pelan, mencela-menceli. Seperti yang kita contohkan kemarin, kelompok Asy'ariyah tentang ru'yatullah. Apa kata mereka? Melihat namun tidak di suatu arah. Bagaimana bisa dikatakan Allah dilihat namun tidak di suatu Yatadzabdab, pelin-pelan. Yatadzabdab baina al-kufri wal iman. Kata-kata dilihat, sesuai dengan iman. Namun tidak di suatu arah. Ini adalah kekufuran. Allah ada di atas. Mencela-menceli. Paham tuh? Nggak kufur, mengingkari secara total, nggak beriman secara mencela-menceli. Paham ya? Pelin-pelan. Yatadzabdab bainal kufri wal iman wa tasdiq wa takdzib. Antara membenarkan dan kata-kata Allah itu dilihat, ini tasdik membenarkan. Betul enggak? Namun tidak di suatu arah. Apa namanya itu? Takdzib, mendustakan Allah fis sama.
Allah ada di atas. Paham? Atas itu adalah apa? Jiha, arah. Paham? Ya, namun tidak sama dengan apa? Makhluk-makhluknya. Paham? Dalam artian Allah fis sama. Kemudian wal ikrar wal ingkar. Kalau orang itu nggak mau sami'na wa sodaknya terhadap nas, ayat ataupun hadis, maka jatuh ke dalam al ikrar wal ingkar. Dari satu sisi mengikrarkan, dari satu sisi apa? Mengingkar. Allah punya sifat kalam, kata mereka, iya betul. Namun bila sautin, tanpa suara. Kata-kata Allah berbicara, ini betul atau salah? Betul, itu ikrar. Namun mereka tambah dengan apa? Bila sautin, ini adalah apa? Mencela-menceli. Bainal ingkar wal ikrar, bainal iman wal kufur. Paham tuh? Paham enggak? Perlu dites. Taib. Muwaswasan ta'ihan. Ya, orangnya apa? Waswas, ta'ihan, sesat, syakan za'igat. Dalam keadaan kebingungan. Makanya tokoh-tokoh ahlul kalam itu mereka banyak yang jatuh ke dalam hayra, kebingungan. Contohnya, kata pak ulama, seorang yang bernama Ar-Razi, ya, di akhir hayatnya, padahal ini tokoh kelompok ahlul kalam, tokohnya, dia pernah berkata dalam bait-bait, ya, apa? Musik, bait-bait, ya, syairnya, dia mengatakan nihayatu ikdamil ukul iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Puncak orang menuhankan akal, mendahulukan akal, kebingungan. Dia mengakui sendiri. Nihayatu ikdamil ukul iqal. Yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, itu pasti jatuh ke dalam kebingungan. Wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Dan puncak usaha, yaitu ahlul kalam, kesesatan. Itu puncaknya sudah, akhirnya sudah. Kemudian kata dia lagi, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Roh-roh kami ahlul kalam itu dalam keadaan goncang, liar dalam jasad-jasad kami, nggak ada ketenangan. Dan hasil daripada usaha kami bala malapetaka, wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Dan dia mengatakan walam nastafid min bahtina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Dan kita tidak bisa mengambil faedah dari pelajaran ilmu kalam selain hanya mengumpulkan ucapan fulan dan alam. Aristoteles, Toples, apalagi itu. Ya, begitu saja. Ini ya ucapannya demikian. Semuanya kontradiksi, karena apa? Akal nggak sama. Betul enggak? Ya. Buktinya apa? Antum bajunya, modelnya, kopiannya, seterusnya beda-beda. Karena apa? Akal kita apa? Beda. Ini suka yang kuning, suka yang model kotak, dan seterusnya. Beda-beda. Itu akal. Beda dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengucapkan ucapan yang hak. Ya. Kata Ar-Razi lagi, ini di luar konteks puisi-puisi tadi ataupun syair-syair tadi. Dia mengatakan, laqad ta'ammaltu turqal kalamiyah wal manahid al falsafiyah fama ra'aituha tashfi alilan wala turwi ghalilan. Aku telah merenungkan, aku telah mempelajari semua ilmu kalam, semua ilmu filsafat, dan aku tidak mendapatinya bisa mengobati penyakit orang yang sakit akidahnya, dan tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang kehausan. Kemudian kata dia, wa aqrabut turuq tariqatul Quran. Sebaik-baik jalan adalah jalannya Al-Quran. Iqra fil isbat. Bacalah tentang penetapan sifat Allah. Ar-Rahman alal arsy istawa. Simpel kata dia. Tetapkan sudah istiwa Allah di atas arsy, selesai sudah. Tanpa diserupakan dengan makhluk. Ya, jalan yang terbaik, jalan yang paling benar, jalannya Al-Quran. Iqra fil isbat. Baca tentang penetapan sifat Allah. Ar-Rahman al-Istawa. Ilayas adul kalimut tayyib. Kepadanya lah naik semua ucapan yang baik. Allah di atas, selesai sudah. Waqra fin nafi. Baca tentang penafian. Ya, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Selesai sudah. Ya.
Kata Ar-Razi, faman jarraba misla tajribati arafa misla ma'rifati. Siapa yang mengalami ya masa-masa seperti itu, maka dia akan mengetahui seperti aku ketahui, yaitu tentang kesesatan dan kebingungan ahli kalam. Ini sungguh benar ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah yang tidak mau taslim kepada qala Allah wa qala Rasul dalam kebingungan, dalam kegoncangan, mencela-menceli. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wabil jumlati fatsabat wal istiqrar inda alil hadisi wa sunnah adhaf ma inda ahlil kalam. Kesimpulannya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya kekokohan, keistiqomahan yang ada pada ahli sunnah, ahlul hadis itu berlipat-lipat ganda dibandingkan yang ada pada ahli kalam. Itu tadi mencela-menceli. Seperti tadi ru'yatullah ataupun tentang 7 sifat Allah. Ya. Kenapa mereka menetapkan hanya 7 sifat? Mana sifat Allah murka, sifat Allah cinta? Kalau dikejar tadi intinya apa? Mencela-menceli. Kenapa kalian menetapkan Allah punya sifat pendengaran, penglihatan, namun nggak mau menetapkan sifat ya murka, sifat Allah cinta, sifat Allah ridha? Mereka akan mengatakan, kalau kita mengatakan Allah punya sifat cinta nanti sama dengan makhluk. Kalau Allah punya sifat murka nanti sama dengan makhluk. Kita kejar, kita bantah. Kalian menetapkan sifat pendengaran dan sifat apa? Manusia punya sifat pendengaran, penglihatan bukan? Punya enggak? Antum punya? Dengarkan. Tapi punya. Berarti kalian wahai Asy'ariyah menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Kalian mengatakan Allah punya pendengaran, penglihatan. Makhluk juga punya pendengaran, penglihatan. Kata mereka, ya beda. Penglihatan Allah dengan penglihatan apa? Loh, kenapa kalian nggak mengatakan sifat murka, sifat cinta Allah juga beda dengan sifat apa murka dan cintanya selesai masalah. Itu kepelin-pelanan, kemencela-mencelian ahli al-kalam, ahlu al-bid'ah. Kenapa tidak at-taslim? Setiap ya ahli bid'ah pasti ya sifatnya apa? Mencela-menceli. Pasti sifatnya pelin-pelan, tidak apa? Konsisten. Dan inilah yang diucapkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "I'lam anna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang nyata jika engkau menganggap baik apa yang dulunya engkau ingkari, atau engkau mengingkari yang engkau anggap baik dulunya. Itu seperti tadi, as-sama' wal basar mereka tetapkan, namun mengingkari sifat apa? Ya, al-mahabbah. Dulunya mengatakan tidak boleh mencaci maki pemimpin, sekarang mencaci maki. Ini namanya apa? Ya, mencela-menceli. Ini namanya ad-dhalal, kata Hudzaifah bin Yaman. Beliau juga mengatakan lagi, "I'lam anna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawun fi dinillah." Jauhkanlah dirimu dari mencela-menceli dalam urusan agama, dari pelin-pelan dalam urusan agama, khususnya dalam masalah al-aqidah wal manhaj. Fa inna dinallah wahid. Karena agama itu satu. Ya. Fahim? Fahimun au naimun? Bedanya tipis. Fahimun, faham. Naimun artinya apa? Jangan kayak sufi, anak tidur tapi paham Ustaz. Ya paham kalau tidur. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wala yasihul imanu birru'ya li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin it kana ta'wilur ru'ya wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyyah tarkit ta'wil wa luzumi taslim wa alaihi dinul muslimin. Dan dianggap sah keimanan terhadap ru'yah atau penghuni surga akan melihat Allah bagi mereka yang menganggapnya dengan penggambaran tertentu atau mentakwilnya dengan pemahaman yang keliru. Sebab takwil tentang ru'yah dan sifat-sifat rububiyah Allah lainnya adalah meninggalkan takwil yang salah dengan
senantiasa tunduk dan pasrah pada berita yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang menjadi sandaran utama agama kaum muslim. Nah, jazakallah khair. Kata Imam At-Tahawi, wala yasihul iman birruya li ahli darissalam liman i'tabara minhum biwahmin aw ta'awwala bifahmin. Tidak sah keimanan seseorang tentang akidah yang satu ini, yaitu tentang orang-orang beriman melihat Allah di surga kelak, bagi yang mentakwilkan dengan hawa nafsunya, dengan halusinasinya, dengan akal pikirannya saja. Seperti tadi, mengatakan iya, ya Allah itu dilihat namun dengan mata hati, kata mereka. Atau mengatakan ya bahwasanya arti nadiratul muntadhirah, menunggu pahala dari Allah Subhanahu, tidak akan sah. Ya dia beriman dengan ayat tentunya, ya nggak mungkin dia mengingkari ayat, cuma nggak sah keimanannya tentang akidah ini kecuali yang betul-betul memahaminya dengan pemahaman yang benar. Mengatakan Allah dilihat oleh orang beriman berdasarkan ayat-ayat tadi, wujuh yaumain nadhir ila rabbiha nadhirah, bukan dengan apa? Ditakwil-takwilkan dengan atau selera akal pikirannya. Atau sebagaimana kelompok Asy'ariyah mengatakan dilihat namun tidak di suatu apa? Ini nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa alai dinul muslimin. Dan ini berkaitan dengan semua ayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahami sesuai dengan zahirnya, pahami sesuai dengan pemahaman para as-salafu as-salih. Makanya inilah dakwah as-salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Dakwah yang menyeru umat kepada qala Allah, Al-Quran, qala Rasul. Ya, hadis Rasul SAW yang sahih bifahmi salafil ummah. Ini yang membedakan dakwah salafiyah dengan yang lain. Dengan pemahaman para as-salaf dan salaf seperti yang kita sampaikan tadi, memahami sesuai dengan zahirnya, ya tidak ditakwil-takwilkan sesuai dengan selera hawa nafsu. Lanjut yang terakhir poin 51. Wa man lam yatawaqqan nafya wa tashbih zalla wa lam yusibit tanzih fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal barriyah. Barang siapa tidak menjauhi tindakan menafikan sifat-sifat Allah dan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, maka ia akan tergelincir dan tidak benar pensuciannya terhadap Allah, karena Allah Jalla wa'ala disifati dengan sifat-sifat keesaan dan sifat-sifat kemahatunggalan. Sungguhnya Rabb kami, yaitu Allah, memiliki sifat-sifat esa dan maha tunggal yang tidak dimiliki oleh siapapun di antara makhluk. Jazakallah khair. Poin 51 ini menjelaskan tentang kesesatan dua kelompok, ya, khususnya tentang tauhid asma wa sifat, antara kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat Allah dan kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat Allah, sudah kita sampaikan kalau nggak salah, kelompok al-mu'attilah yang menafikan sifat Allah itu ada 3 kelompok. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Kullabiyah. Ya. Mereka masuk dalam kategori Mu'attilah. Namun levelnya ya banyak, bukan hanya mie saja, level pedesnya banyak. Ini juga sama kesesatan al-Mu'attilah macam-macam. Yang paling top Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya apa? Sifat. Kelompok siapa? Apa akidahnya dalam masalah ini? Mengingkari nama dan sifat Allah. Ini yang paling parah. Yang kedua, kelompok al-Mu'tazilah menetapkan nama Allah namun menafikan sifat Allah. Allah punya nama kata mereka namun nggak punya sifat. Kelompok siapa ini? Apa akidahnya? Menetapkan nama, menafikan. Yang ketiga, kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan Allah punya nama. Mereka menetapkan semua nama Allah. Namun mereka mentakwilkan sebagian sifat dan menetapkan 7 sifat saja. Paham? Paham enggak?
Baik, kelompok Asy'ariyah, apa akidah mereka dalam bab ini? Dan hanya menetapkan Dan sebagian sifat serta apa? Serta mentakwilkan, mengingkari sifat yang ini namanya kelompok Al-Mu'attilah. Mereka berhujah dengan ayat laisa kamisli syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kata mereka, kalau Allah punya nama, punya sifat, nanti sama dengan makhluk, berarti Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Itu Al-Jahmiyah. Mu'tazilah, mereka pakai ayat juga yang sama. Laisa kamisli syai'. Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Ya, Allah punya nama, namun nggak punya Kalau Allah punya sifat, nanti sama dengan sama syubhatnya. Kelompok Asy'ariyah juga sama. Kalau kita mengatakan Allah punya wajah, itu nggak sesuai dengan laisa kamislihi syai', nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham ya? Ini kelompok Al-Mu'attilah. Sebenarnya kalau mau dibantah gampang sebetulnya. Kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat dengan dalil laisa kamislihi. Ayatnya berbunyi tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Makhluk punya nama, punya sifat. Kalau kita mengatakan Allah punya nama, punya sifat, kata mereka, berarti Allah sama dengan makhluk. Maka Ahlussunnah mengatakan, kalian wahai Jahmiyah, mengimani tidak Allah punya zat? Mereka akan mengatakan apa? Iya atau tidak? Iya, kalau mereka mengingkari zat Allah berarti apa? Ateis. Mereka mengimani Allah punya zat. Maka kita kejar, kita katakan, bukankah makhluk juga punya zat? Betul enggak? Antum punya zat enggak? Kalau nggak punya, kita sholati sekarang. Baik. Punya zat, berarti kalian menyerupakan Allah dengan mereka akan mengatakan beda zat Allah dengan zat. Ya demikian pula kita katakan nama dan sifat Allah tetapkan, namun tidak sama dengan nama dan sifat selesai masalah. Paham ya? Paham enggak? Ini kalau bantah membantah, ini butuh konsentrasi, nggak bisa sambil ngantuk, seliut sedikit bahaya. Baik, kelompok Mu'tazilah juga sama. Kalau kita bantah, kita katakan kalian wahai kelompok Mu'tazilah menetapkan nama Allah, namun mengingkari sifat Allah dengan alasan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau ditetapkan Allah punya sifat, nanti sama dengan sifat kita katakan, bukankah manusia punya nama? Punya enggak? Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata Mu'tazilah, ya beda nama Allah dengan nama apa? Kita kejar lagi. Demikian pula katakan Allah punya sifat, namun nggak sama dengan sifat selesai masalah. Itulah kemincilan-mincilan mereka. Kelompok Asy'ariyah juga sama. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Kalian menetapkan Allah punya 7 sifat sama wal basar, namun mengingkari sifat wajah, sifat tangan dengan alasan laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Bukankah makhluk punya pendengaran, penglihatan? Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamislihi. Kata mereka, beda pendengaran dan penglihatan Allah dengan makhluk. Demikian pula wajah dan sifat tangan tetapkan, namun apa? Tidak serupa dengan tangan dan sifat selesai masalah. Paham dong? Nah, paham nggak paham? Harus paham. Itu makna kelompok Mu'attilah, kelompok yang ekstrem kanan, menafikan sifat Allah meskipun dengan dalil pakai ayat, cuma gagal paham tentang ayat tadi. Kemudian kelompok Musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Mereka mengatakan wa huwas samiul basir. Allah punya pendengaran, punya apa? Penglihatan. Ya, mereka menetapkan cuma berlebihan sampai menyerupakan dengan ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri. Ahlussunnah pertengahan. Yaitu apa? Menjamakkan ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau ahli bid'ah mengambil sepotong-sepotong ayatnya. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Itu kaidah Ahlussunnah dalam memahami tauhid asma wa sifat. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini pensucian. Mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap apa? Tapi ayatnya nggak berhenti sampai di sini. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kesimpulannya ayat ini laisa kamislihi syai', mensucikan namun tanpa menafikan. Karena kelanjutannya wa huwas samiul
basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa huwas samiul basir itu isbatun, penetapan namun tanpa menyerupakan. Itu akidah Ahlussunnah, menetapkan namun tanpa menyerupakan. Paham tuh? Kesimpulannya, laisa kamitslihi syai' itu apa? Mensucikan tanpa menafikan. Wa huwas samiul basir, menetapkan tanpa apa? Ya kalau ringkasnya lagi, menetapkan tanpa menyeru. Paham tuh? Inilah bedanya Ahlussunnah dengan ahlu al-kalam. Makanya kata Imam Tahawi, barang siapa yang tidak mau meninggalkan an-nafya, penafian dan penyerupaan, maka dia jatuh ke dalam kesesatan dan tidak akan sampai kepada mensucikan Allah. Ahlul bid'ah, diantaranya al-mu'attilah, mereka niatnya baik, ya, sama dengan ibadah mereka. Kadang niatnya apa? Baik, tapi salah caranya. Kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Asy'ariyah, tujuan mereka baik, ingin mensucikan Allah biar nggak sama dengan laisa kamitslihi, kata mereka. Cuma apa? Kebablas, ya, keblinger ataupun melampaui batas sampai menafikan sifat-sifat Allah. Paham tuh? Maka mereka apa? Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang niatnya baik tidak kesampaian kebaikan tersebut. Karena apa? Salah caranya. Sudah ditunjukkan arahnya jelas, panahnya itu lurus. Kok malah apa? Belok, ditakwilkan, nggak sampai. Paham? Salah caranya, salah jalannya. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Sesungguhnya Rabb kita disifati dengan sifat-sifat keesaan, man'utun binu'util fardaniyah, laisa fi ma'nahu ahadun marbabiliyah. Tidak sama sekali dengan makhluk. Taib kita baca syarah Syekh Muhammad bin Mani. Qauluhu wala yasihul iman birru'ya li ahli darissalam liman i'tabaraha minhum biwahmin. Ai tawahhama anna Allah Ta'ala yura ala sifati kada fayatawaham tashbihan. Au ta'awwala bifahmin maknau idda annau fahima laha ta'wilan yukhalifu dhahiraha wa ma yafhamu kullu arabiyyin min maknaha. Baik, dibaca terjemahannya. Bismillah. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, tidak dianggap sah keimanan terhadap ru'yah bagi mereka yang menganggapnya dengan penggambaran tertentu. Maksudnya menduga-duga bahwa Allah akan dilihat dengan sifat atau gambaran seperti ini, dan itu sehingga ia menduganya sebagai bentuk penyerupaan. Perkataan beliau atau mentakwilnya dengan pemahaman yang keliru. Maksudnya ia mendakwahkan bahwa ia memahami ru'yah itu dengan takwil yang menyelisihi zahirnya dan menyelisihi makna yang dipahami oleh semua orang Arab. Seperti yang kita contohkan tadi dari pemahaman kelompok Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah dilihat namun tidak di suatu apa? Arah. Ini adalah apa? Waham dari mereka. Kalau bisa dikatakan halusinasinya mereka, khayalnya mereka. Padahal itu sama sekali tidak akan mungkin ada. Itu berarti mereka menafikan ru'yatullah. Bagaimana dilihat namun tidak di suatu arah? Sama saja bohong, sama saja apa? Allah tidak bisa dilihat. Karena apa tadi? Halusinasinya sesat. Karena mereka apa? Membayangkan Allah itu tidak ada di atas. Paham? Dengan apa takwil mereka? Kalau dikatakan Allah di atas, nanti Allah itu serupa dengan makhluk yang ada di atas makhluk yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesesatan munculnya dari apa? Kegagalan paham terhadap ayat dan nas, ataupun tidak adanya at-taslim tadi, ketundukan sami'na wa shaddaqna terhadap atau karena apa? Lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Tahawi, qauluhu lam zalla wa lam yusibit tanzih,
Kemudian kata Syekh Muhammad bin Mani, wa dzalika annal mu'tazilata yaz'umun anna yunazzihuna Allah taala bihadan nafyi wa hal yakunu tanzih binafi sifatil kamal fa inna nafya ru'ya laysa bi sifatil kamal idil ma'dum huwa alladhi la yura wa innamal kalam fi itsbatir ru'ya. Perkataan beliau, maka akan tergelincir dan tidak benar pensuciannya terhadap Allah. Hal itu karena Mu'tazilah menyangka bahwa mereka mensucikan Allah dengan penafian ini. Apakah pensucian itu dengan cara menafikan sifat-sifat kesempurnaan? Menafikan ru'yah bukanlah sifat kesempurnaan, karena sesuatu yang tidak ada, itulah yang tidak bisa dilihat. Sesungguhnya sifat kesempurnaan itu hanyalah ada dengan menetapkan ru'yah. Baik, kata Syekh Imam Tahawi ketika mengatakan orang itu ketika tidak meninggalkan, tidak menjauhi penafian dan penyerupaan, maka dia tergelincir atau salah, sesat, dan tidak sampai kepada pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu kelompok Mu'tazilah, mereka menyangka, mengklaim bahwasanya mereka itu ingin mensucikan Allah. Makanya kalau antum pelajari 5 ajaran dasar kelompok Mu'tazilah, yang pertama itu namanya at-tauhid. Ya. Kalau mau disebut 5 ini, at-tauhid, keadilan, al-adl, fi manzilah baina manzilatain, di suatu kedudukan di antara kedudukan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan menepati ancaman. Itu 5 dasar kelompok Mu'tazilah yang ingin kita tegaskan di sini. Yang pertama, at-tauhid. Ini ungkapan kata-kata yang paling indah, at-tauhid. Cuma antum, ya makanya kata Imam Syafi'i, man talabal ilma falyudaqiq. Orang yang belajar ilmu itu harus teliti. Di antaranya masalah ini istilah-istilah yang dohirnya itu sangat indah, tapi di baliknya terkadang apa? Ya, penuh dengan kebatilan. Seperti kelompok tadi Asy'ariyah dan sebagainya, mereka menetapkan sifat kalam, namun maknanya beda dengan yang dipahami oleh ulama as-salaf. Demikian pula di sini. Kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok ahli bid'ah punya slogan at-tauhid. Mereka mendengungkan tauhid, namun beda dengan yang dipahami oleh ulama as-salaf. Kelompok Mu'tazilah mengatakan tauhid maknanya menafikan sifat Allah. Apa tujuannya? Mensucikan Allah. Kelihatannya apa? Baik-baik saja, padahal nggak baik-baik saja. Padahal itu penuh dengan apa? Kekufuran, kesesatan. Paham tuh? Saya tanya lagi. Apa makna tauhid menurut Mu'tazilah? Kenapa mereka kok sampai menafikan sifat Allah? Ingin mensucikan Allah. Kata mereka tadi, kalau kita menetapkan Allah punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Itu maksud mereka, ingin mensucikan Allah. Tapi salah caranya. Sampai apa? Menafikan, tidak mau menetapkan sifat Allah. Sifat wajah, sifat tangan, sifat rahmat, dan seterusnya. Mereka nggak mau mengimaninya. Kenapa tadi? Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, cuma gagal paham, salah caranya. Wa hal yakunu tanzih binafi sifatil kamal. Kata beliau, ini wallahu alam mungkin maknanya itu wa hal yakun, tidaklah dinamakan pensucian untuk Allah dengan apa? Menafikan sifat-sifat kesempurnaan. Mensucikan Allah itu dengan menetapkan semua sifat Allah namun tanpa menyerupakan. Itu namanya mensucikan apa? Allah. Tetapkan Allah punya sifat namun tidak sama dengan sifat. Itu namanya mensucikan Allah. Karena Allah berfirman tadi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu pensucian namun tanpa menafikan, karena Allah menetapkan wa huwas samiul basir. Menetapkan tanpa menyerupakan, itu namanya pensucian yang benar, bukan mensucikan dengan menafikan semua sifat-sifat Allah. Fa inna nafya ru'ya laisa bi sifatil kamal. Menafikan sifat ru'ya, Allah tidak bisa dilihat, itu
ya bukan mensucikan, itu malah Pak melecehkan Allah. Kenapa demikian? Karena yang tidak bisa dilihat itu pada hakikatnya yang tidak ada wujudnya. Sedangkan yang tidak ada wujudnya ini sekali lagi ya bukan suatu kesempurnaan. Maka kesempurnaan itu dengan menetapkan Allah bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Baik, wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang baik dan benar, khususnya dalam babul akidah. Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang kurang dipahami atau nggak paham sama sekali. Wah, berat itu. Dari awal sampai sekarang belum paham Ustaz. Wah. Baik, namun tidak apa-apa. Yang penting istiqomah dulu belajarnya. Memang butuh terus ya dipelajari pembahasan akidah. Ada yang mau ditanya nggak? Tafadhalu. Iya. Baik. Kalau antum bisa sebut yang 20 apa saja itu, Pak? Iya. Iya, entah 7, entah 20 sama saja Pak membatasi sifat Allah. Sedangkan sifat Allah ya berapa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari 20 atau 7 ada nggak sifat tangan, sifat wajah, sifat cinta? Nggak ada. Sama saja. Paham ya? Nah, dan seperti yang kita sampaikan, kelompok ahli bid'ah terkadang beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, dari sisi apa? Ada yang menetapkan 7 dengan 20, cuma intinya sama, yaitu apa? Tidak menetapkan sifat-sifat Allah yang lainnya. Baik, yang lain. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.